Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cakrawala Kot, hari ini kita ingin upload video membahas tentang bagaimana cara sukses beternak breeding di skala kecil. Jadi kemarin kita sempat berdiskusi, ada fokus group discussion ya, yang di dalamnya itu adalah teman-teman yang beternak kambing di lingkungan kita, dan saya diminta untuk memaparkan analisis usaha ternak kambing Rambon ya, ternak kambing Jawa seperti ini. Dan ternyata respon dari teman-teman kurang begitu menangkap apa yang menjadi maksud saya ya, ada yang laporan gitu, tapi is okay. Artinya kita bisa mengukur. Jadi sahabat-sahabat, yang membuat kita progresnya tidak terlihat adalah bukan di rezeki kita yang kurang banyak ya, bukan, jangan nyalahin yang maha kuasa, tapi karena memang kita minim literasi dari sisi finansial. Maksudnya begini, kita itu tidak begitu paham bagaimana cara mengelola uang gitu aja lah ya. Nah, kalau kita bicara tentang investasi, maka kita tidak bisa sembrono sahabat-sahabat ya, namanya investasi, dan itu jangka panjang ya. Kalau sembrono bahaya ya, untuk kehidupan kita bahaya sekali. Nah, maka dari itu kita kalau berbicara tentang investasi, maka kita harus betul-betul punya pengetahuan. Jadi gini sahabat-sahabat ya, ternak kambing itu adalah investasi. Artinya investasi itu ada potensi kita itu mengeluarkan modal terus menerus ya toh. Nanti hasilnya itu kita bisa lihat berapa persen dari total uang yang kita keluarkan untuk modal pelihara kambing. Misalkan selama 6 tahun kita pelihara kambing ternak breeding ini, selama 6 tahun kita berjalan, sebetulnya berapa duit yang dihasilkan kan gitu. Misal dalam 6 tahun itu biayanya bikin kandang cuma sekali, kemudian biaya beli induk juga di awal hanya sekali, kemudian biaya beli pakan rutin ya setiap hari. Maka kita nanti akan hitung selama 6 tahun atau 9 siklus kelahiran itu kita punya penghasilan berapa dari jualan hasil anakannya, hasil cempenya seperti ini ya. Nah, kita itu berhasil jualan cempe ini seberapa banyak dan duitnya dapat seberapa banyak. Nah, itu kita bisa hitung ya. Nah, persentase dari total uang yang kita keluarkan, nah itu gini ya, hasilnya itu berapa persen dari total uang yang kita keluarkan, atau return of investment. Artinya seberapa banyak duit yang kita dapat ketika kita menginvestasikan atau menggunakan duit kita untuk beli kambing ini semua investasi. Nah, nanti dapat berapa persen dari total duit yang kita keluarkan gitu ya. Dalam 1 tahun itu bisa lebih dari 15%, itu udah keren sekali ya, sangat keren kan gitu. Jadi artinya apa sahabat-sahabat, beternak kambing terutama breeding itu harus siap jadi investor ya. Artinya siap jadi investor itu ya tidak bisa kerja 1 bulan terus dapat duit ya. Artinya jadi investor ya jiwa kita investor kan gitu. Kalau investor itu cenderung menunggu atau menahan.
Nah, kalau bisa breeding terus bertahan ya, nahan ya, insya Allah sukses gitu. Nah, terus kemudian terkait cara menghitung, jadi rata-rata sahabat itu sangat enggan untuk menghitung, mulai dari biaya pakan, kemudian obat-obatan, kemudian tenaga yang kita keluarkan itu jarang dihitung. Jadi kita tidak bisa track dalam menghasilkan satu cempe itu modalnya berapa, kita nggak bisa hitung. Jadi nanti jualnya bingung. Kalau mau dapat keuntungan 50% dari modal, harus jual berapa itu bingung. Kalau ditanya sama bakul ini dijual berapa, kita nggak bisa menentukan harga. Ini adalah bentuk bahwa kita lemah dalam berhitung. Kita nggak ngerti satu cempe ini produksi butuh biaya berapa, sampai dilepas sampai dipelihara sampai 1 tahun itu butuh modalnya berapa. Nah, jadi produk kita itu bingung cara menghargainya gimana. Nah, ini yang menjadi salah satu penyebab kita tidak kunjung berhasil dalam beternak kambing gitu ya. Nah, nih harusnya kita bisa lihat ya, harusnya kita bisa hitung. Misal ini satu induk menghasilkan satu cempe. Nah, induk ini makan satu siklus kelahiran berapa, adalah selama 8 bulan, anggaplah 500.000 sahabat ya. Nah, artinya cempe ini ketika lepas sapi harganya 500.000, itu kita jual ya jadinya pak po atau balik modal gitu. Kalau kita jual 1 juta berarti keuntungan kita 500.000 lepas sapi. Nah, kira-kira bayangannya gitu. Kalau misalkan kita tambah crib feed, pakan tambahan untuk cempe, maka anggaplah selama 2 bulan dia habis 100.000, berarti biaya kita memproduksi satu cempe sampai lepas sapi ini 600.000. Nah, 600.000 itu angkanya dari mana? Yaitu satu siklus si betina butuh biaya. Nah, betina kan butuh biaya pakan dan obat-obatan ya toh, plus penyusutan kandang kita ini. Nah, maka di total kan gitu, oh ternyata per satu siklus per 8 bulan dia habis 500.000. Kalau anaknya 2 berarti ya tinggal 500.000 bagi 2, jadi 250 ini satu cempe kan gitu, modal untuk menciptakan satu cempe ini. Kalau bisa menciptakan 2 cempe maka, atau satu cempe aja ya, sesuai dengan beban si induk kita ini ya, beban satu siklusnya itu berapa. Jadi kita nanti kalau jualan gampang, oh ini bisa untung sekian kalau kita jual sekian gitu. Mungkin kesadaran untuk berhitung itu sahabat yang kurang ada di teman-teman peternak. Jadi kalau diajak berhitung sangat susah ya, sangat susah sekali kalau diajak berhitung. Nah, kemudian satu itu sahabat. Kemudian yang kedua terkait pakan ini menjadi PR besar bagi teman-teman peternak, karena mungkin gini ya, keterbatasan pengetahuan tentang nutrisi. Jadi mereka bingung, selalu bingung tentang pakan ini. Kalau dikasih modal, ini kita kasih konsentrat, kira-kira untung nggak badi atau tidak, itu yang menjadi ya sudah males hitung-hitungan pertama. Yang kedua ora arti ilmu nah ya cocok ya sahabat. Makanya yang harus dilakukan pertama adalah untuk sahabat itu harus upgrade ilmu pengetahuan, knowledge-nya ya. Jadi sahabat mau nggak mau harus ngerti apa itu ternak kambing, harus paham ya, minimal pengetahuan dasarnya lah, harus tahu kambing itu turunan usia kecil, butuh serat dan lain-lain, itu harus paham gitu, harusnya gitulah ya. Jadi kalau mau sukses di bidang ini ya mau tidak mau harus belajar kembali walaupun sudah tua ya. Walaupun ya salahnya kan mulainya saat sudah tua, jadi ya resikonya harus belajar di usia tua
gitu. Kalau mulainya dari muda mungkin ya belum tentu juga berhasil kan gitu. Karena gini, harus dipahami kalau ternak kambing adalah usaha padat modal. Jadi artinya modalnya itu gede banget, kemudian resikonya tinggi. Sudah modalnya gede, resikonya tinggi, untungnya kecil. Nah, yang perlu jadi pertimbangan itu sahabat-sahabat ya. Jadi kalau mau memang betul-betul berniat beternak kambing, harus satu, belajar ya. Kedua, berlatih berhitung. Ketiga, harus wajib mencatat supaya bisa terkontrol ya, berapa biaya yang dikeluarkan dalam satu siklus. Itu harus tahu, harus paham betul supaya kita bisa benar-benar mengoptimalkan produksi si kambing-kambing kita ini. Nah, ini ceker nih. Oke ya, mungkin itu sahabat-sahabat ya, ada beberapa poin yang kita sampaikan. Itu semoga bisa menggugah sahabat-sahabat untuk lebih semangat dalam beternak dan tidak lupa mencari ilmu supaya bisa sukses di bidang peternakan kambing. Nah, kalau nggak punya ilmu repot ya. Kalau diskusi yang ditanya hanya pakan aja, padahal akan sayang sekali kalau diskusi itu yang ditanya hanya pakan ya, karena pakan itu adalah bagian dasar dari peternakan yang harus kita pahami. Kalau kita masih belum lulus di soal pakan ini ya repot, tidak mungkin bisa jadi peternak yang sukses. Oke, itu dulu sahabat, terima kasih atas atensi. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.